Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, NIM 1810712310015. Di sini kami melakukan untuk memenuhi tugas manajemen produksi benih tentang aktivitas pembenihan ikan. Ya, perkenalkan, nama saya Hamidatul Hasanah, NIM 1810710017. Kenalkan, nama saya Muhammad Najib Saputra, NIM 1810712210002. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan Mas siapa? Mas Niko. Langsung saja kami ingin bertanya, untuk fasilitas apa saja yang digunakan dalam pembenihan ikan nila? Fasilitasnya yang pertama kolam. Habis itu kolam itu kita diamkan 2 hari atau 3 hari, dikira tanahnya gembur, dikira pecah-pecah. Habis itu baru kita bikin kemalir. Habis kita bikin kemalir, baru kita kapur. Kapur itu ada 2 jenis. Jadi yang untuk pembenihan ikan nila ini yang digunakan yaitu kapur tohor, kapur yang panas. Kan kalian sudah tahu juga apa fungsinya kapur. Nah, setelah dikapur, diisi air. Habis diisi air sekitar setengah meter, habis setengah meter diamkan 2 hari atau 3 hari. Habis itu dari pintu pemasukan itu kita kasih jaring agar ikan yang lain tidak masuk. Nah, setelah itu baru kita siapkan induk yang matang. Nah, barulah itu tahapan penyeleksi. Nah, dari situ kita menyeleksi jantan dan betina yang matang. Habis itu kita siapkan dalam satu paket. Dalam satu paket itu 300 betina, 100 jantan. Jadi kita masukkan, misalkan ini kan hari Jumat, kita masukkan betinanya dulu hari Jumat. Habis itu dalam artian yang jantannya kita taruh di HP hitam. Habis kita taruh di HP hitam, dikasih umpan 2%. 2% itu kan pagi atau sore. Jadi kita kasih makan, betinanya makan, jantannya makan. Setelah itu Jumat, ketemu Jumat 7 hari, baru kita gabung jantannya. Nah, setelah kita gabung, baru kita kasih umpan juga pagi dan sore. Nah, dari yang sudah 7 hari, nah dari 7 hari itu kita hitung dari satu lagi sampai 10 hari atau 15 hari baru kelihatan larvanya. Untuk induk yang didapatkannya dari mana, Mas? Kalau induk yang didapatkan itu dari pembudidaya. Itu kan pembudidaya itu kan tidak di Kalimantan aja. Misalkan di Jawa, bibit di Jawa itu kan ada Sultana, Nirwana. Nah, itu. Jadi kalau yang bibit yang di sini Karangintan. Jadi itu digabung ketiganya, dari induk itu digabung ketiganya, habis digabung itu menghasilkan bibit. Nah, menghasilkan bibit itu apakah bagus atau tidak bibitnya itu? Untuk yang sementara ini bagus hasilnya, dari pertumbuhannya bagus, pembesaran untuk yang misalkan orang beli pertumbuhannya cepat, apa itu ya itu. Kalau untuk bahan dan kebutuhannya sama digunakan pembenihan, Kalau bahannya itu kayak pakan itu harus proteinnya tinggi. Pakan yang digunakan itu jenisnya SPLH ke nomor, kalau nggak ada nomor 4 atau nomor 5. Nah, Untuk peralatan dan perkakas apa saja yang digunakan dalam pembenihan ikan ini, Mas? peralatan serok, habis itu maskop, habis itu saringan, habis itu full. Tenaga kerja yang dilakukan apakah memakai tenaga kerja terampil atau memakai tenaga kerja yang kasar, Mas? Harus terampil lah. Kalau kasar kan bisa misalkan apa namanya itu, kalau kasar kan kerjaannya itu namanya biasa enak dia. Kalau terampil kan otomatis kan kasih sayang ikannya itu kan gimana kan gitu. Nah, misalkan pas waktu panen
pasar, dibuka, udah tinggal akan buat apa? Kan bibitnya kan bisa rusak, bisa namanya tuh. Untuk modal yang digunakan selama pembenihan itu Mas? Kalau modal itu dari pemerintah. Terus benih ikan yang biasanya dipasarkan apakah sesuai dengan permintaan pasar? Benihnya sesuai dengan permintaan pasar. Terus jumlah benih dan ukurannya biasanya itu ukuran Kalau dalam apa itu namanya satu siklus itu bisa menghasilkan 20 sampai 30 ribu dalam pembenihan ikan nila. Nah dalam itu tidak seragam kan ukurannya lagi. Jadi misalkan kalian minta ukuran 57 kan disaring 57. Jadi kan yang kecilnya dihitung, yang besarnya dihitung, ketahuan hasilnya. Nah itu. Jadi misalkan orang minta ukuran 57 misalkan 10.000, kita saringkan 10.000, jadi sisanya kan 35, 46 lagi. Nah dari situ kita petakan lagi. Nah itu. Jadi kalau misalkan orang minta saringan yang A, kan saringan A itu otomatis pertumbuhannya lebih cepat. Kalau saringan B pertumbuhannya lebih lambat. Kalau saringan yang C lambat banget. Soalnya kalau saringan A itu lebih banyak ke jantan. Kalau yang B banyak ke betina. Kalau yang ketiga gabung. Baratnya tuh bibit terakhir sudah. Nah itu. Jadi biarkan kita protein tinggi, pertumbuhannya lambat. Nah itu. terus jarak yang paling jauh biasanya permintaan konsumen itu kemana? Paling jarak paling jauh ya ke Tanjung. Kan oksigen itu 6 jam tahan. Tapi kalau lebih nggak apa-apa. Kan di samping itu kita beri es batu di dalamnya. Terus selama pembenihan permasalahan apa yang sering dihadapi itu, terus solusinya apa? Kalau permasalahan ya otomatis kalau atas ada ikan misalnya di dalam pas waktu larva ada kan larva kita. Nah itu kan hasilnya bisa nggak ada. Terus dua kendalanya cuaca itu kan bisa juga airnya ada yang kan air itu kan ada sifatnya ada yang di dasar, ada yang di permukaan, di tengah, ada yang di permukaan. Nah kalau air hujan turun otomatis kan permukaan, tapi kan ikan lebih hangat. Nah soalnya kan kalau pagi kan dari jam 8 sampai jam 10 itu kan proses fotosintesis. Nah dari proses fotosintesis itu ikan itu kalau dapat cahaya sinar matahari makannya lebih tahap. Nah sama kayak kita waktu kita hujan kita makan pasti pengen tidur. Kalau kita paksakan makan otomatis kan bisa bergerak. Nah itu sifatnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.